Manajer restoran menarik tanganku ke ruang belakang dengan wajah panik. Mbak Anjani, kutunjukkan sesuatu. Jangan pingsan. Di layar CCTV, kulihat suamiku Raendra sedang mencium wanita lain di meja VIP, tapi yang membuatku hancur, wanita itu mengenakan kalung yang kubeli untuknya minggu lalu. Kakiku lemas. Ini sudah 3 bulan, Mbak, bisik manajer dengan suara gemetar. Mereka datang setiap Jumat malam. Raendra selalu bilang dia kerja lembur setiap Jumat. Aku tidak bisa bernapas. Tanganku mencengkeram meja sampai buku-buku jariku memutih. Di layar itu, suamiku tersenyum. Senyum yang biasa dia berikan padaku setiap pagi. Tapi sekarang dia memberikannya pada wanita lain. Di restoranku sendiri. Restoran yang kubangun dengan uang warisan ibu. Tempat yang ibu titipkan untukku sebelum dia meninggal. Mbak Anjani, mau saya matikan? Tanya manajer. Jangan. Suaraku keluar dingin. Aku tidak mengenali nadaku sendiri. Di layar, Raendra menyentuh pipi wanita itu dengan lembut. Sangat lembut. Seperti dia dulu menyentuhku 6 tahun lalu, saat dia berjanji akan menjagaku selamanya. Kemudian aku melihatnya. Kalung emas di leher wanita itu. Kalung yang kubeli minggu lalu dengan uang hasil jualan 1 bulan. Kalung yang Raendra bilang, hilang, di mobil. Dunia berhenti berputar. Bukan sekadar selingkuh. Ini pengkhianatan terencana. Zoom yang ini, perintahku pada manajer. Layar membesar. Wajah wanita itu semakin jelas. Jantungku berhenti. Kirana. Namanya keluar seperti racun dari bibirku. Manajer menatapku bingung. Mbak kenal dia? Kenal? Aku tertawa pahit. Kirana adalah sahabat SMA-ku. Sahabat yang menangis di pelukku saat dia hamil di luar nikah. Sahabat yang kumohon jangan bunuh diri waktu dia mau loncat dari atap sekolah. Aku yang sembunyikan rahasia kehamilannya dari keluarganya yang konservatif. Aku yang berikan semua uang tabunganku, 5 juta rupiah, untuk biaya melahirkannya di klinik murah. Aku yang temani dia malam-malam sendirian di kontrakan kumuh. Sementara laki-laki bajingan yang menghamilinya kabur entah kemana. Dan sekarang dia mencuri suamiku. Mbak. Manajer menyentuh bahuku. Mbak Anjani baik-baik saja. Aku menepis tangannya. Baik-baik saja? Tanganku gemetar bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah yang membakar sampai ke tulang sumsum. Di layar, Raendra mencium dahinya. Kirana tertawa. Tawa yang dulu selalu kucoba buat muncul saat dia terpuruk. Tawa yang kupikir aku selamatkan. Ternyata aku hanya membesarkan ular di rumah sendiri. Sudah berapa kali mereka datang? Tanyaku dingin. Setiap Jumat. Mbak, selalu pesan meja VIP yang sama. Selalu minta kami tidak ganggu. Meja VIP yang sama. Meja yang Raendra bilang, terlalu mahal untuk kami pakai. Meja yang dia tolak waktu aku ajak makan untuk ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Mereka pesan apa? Manajer membuka catatan. Wine Shiraz, steak medium rare, tiramisu. Cukup. Itu makanan dan minuman kesukaan Raendra. Makanan yang kupelajari cara membuatnya sendiri karena dia bilang, terlalu mahal untuk sering-sering makan di luar. Tapi untuk Kirana, dia tidak peduli harga. Aku ambil HP-ku. Tangan masih gemetar. Tapi bukan karena sedih lagi. Mbak mau lapor polisi? Tanya manajer hati-hati. Tidak. Polisi tidak akan menghukum pengkhianatan seperti ini. Tapi aku akan. Aku screenshot semua rekaman CCTV. Tanggal, jam, sudut yang jelas menangkap wajah mereka. Aku simpan semuanya di folder tersembunyi. Kemudian aku kirim satu pesan ke nomor Raendra. Sayang, jangan lupa beli obat mak ya. Aku tunggu di rumah. Love you. Balasannya masuk 5 menit kemudian. Siap sayang. Maaf telat. Meeting molor. Love you too. Pembohong.
Aku matikan HP dan menatap layar CCTV terakhir kali. Mereka berdua sekarang sedang bergandengan tangan keluar dari restoran. Raendra membukakan pintu mobil untuk Kirana. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan untukku. Mbak Anjani, manajer berbisik. Maaf ya, Mbak. Tidak usah minta maaf. Aku berdiri. Luruskan baju. Hapus sisa air mata yang bahkan tidak kusadari sudah mengalir. Simpan semua rekaman ini. Jangan dihapus. Aku akan butuh semuanya. Untuk apa, Mbak? Aku tersenyum, tapi bukan senyum yang pernah kumiliki sebelumnya. Untuk membuat mereka membayar. Manajer terlihat ragu, tapi dia mengangguk. Aku berjalan keluar dari ruang CCTV dengan kepala tegak. Tidak ada air mata lagi. Hanya rencana. Karena aku baru saja memutuskan satu hal. Kirana pikir dia bisa mengambil segalanya dariku? Dia salah besar. Aku akan pastikan dia kehilangan lebih banyak daripada yang pernah kumiliki. Dan aku akan mulai dari hal yang paling dia takutkan. Keluarganya. Raendra pulang jam 10 malam. Aku dengar suara kunci di pintu. Langkahnya pelan. Seperti tidak mau membangunkanku. Terlambat. Aku sudah bangun sejak sejam lalu. Sayang, panggilnya pelan. Aku keluar dari kamar dengan senyum termanis yang bisa kupaksakan. Kamu sudah pulang. Lapar. Dia memelukku. Pelukan yang sama seperti 6 tahun lalu. Hang. Erat. Bohong semuanya. Maaf telat. Sayang. Meeting kantor molor banget. Bosnya cerewet. Aku mengendus bajunya. Parfum. Bukan parfumku. Tidak apa-apa. Aku sudah masak rendang. Yang kamu suka. Matanya berbinar. Serius? Wah, beruntung banget punya istri kayak kamu. Istri. Kata itu sekarang terasa seperti lelucon. Dia mandi dulu. Aku tunggu sampai suara air shower menyala. Baru aku ambil HP-nya dari saku celana yang dia taruh di sofa. Tanganku bergerak cepat. Buka kunci. Kode PIN masih tanggal ulang tahun pernikahan kami. Ironis. Aku install aplikasi pelacak yang sudah kudownload tadi sore. 30 detik. Selesai. Aku sembunyikan ikonnya di folder sistem. Dia tidak akan pernah tahu. Aku kembalikan HP-nya persis seperti semula dan berlari ke dapur. Waktu dia keluar, aku sudah menyiapkan piring di meja makan. Wangi banget, katanya sambil duduk. Dia makan dengan lahap. Aku duduk di seberangnya, sendok di tangan, tapi tidak menyentuh makanan. Kamu tidak makan? Tanyanya. Sudah. Tadi sambil masak. Bohong. Aku tidak bisa menelan apapun sejak melihat rekaman itu. Dia cerita tentang hari kerjanya. Bos yang menyebalkan. Proyek yang melelahkan. Klien yang cerewet. Semua kebohongan mengalir lancar dari mulutnya. Aku angguk. Tersenyum. Tanggapi dengan, dan, kasihan deh. Seperti istri bodoh yang percaya segalanya. Tapi di dalam kepalaku, aku sedang merencanakan kehancurannya. Ngomong-ngomong, kataku pelan, aku mau expand restoran. Buka cabang kedua. Raendra berhenti mengunyah. Serius? Kamu yakin? Iya. Sudah saatnya. Restorannya lakukan. Dia diam sebentar. Kemudian tersenyum. Kalau kamu yakin, aku dukung penuh. Kamu memang hebat. Sayang. Hebat. Hebat sampai dia hianati di belakangku. Makasih, sayang. Balasku lembut. Aku beruntung punya suami yang suportif. Dia meraih tanganku di atas meja. Genggamannya hangat. Dulu sentuhan ini membuatku merasa aman. Sekarang hanya membuatku ingin muntah. Malam itu, dia tidur dengan nyenyak di sampingku. Napasnya teratur. Tenang. Sementara aku menatap layar HP-ku dalam gelap. Aplikasi pelacak sudah aktif. Titik merah menunjukkan lokasinya. Di rumah kami,
Di sampingku. Tapi besok? Besok aku akan tahu kemana dia pergi. Dengan siapa? Berapa lama? Aku screenshot lokasi rumah kami sebagai bukti pertama. Kemudian aku buka chat dengan nomor yang kusimpan tadi sore. Nomor detektif swasta yang direkomendasi manajerku. Aku ketik pesan singkat. Saya butuh seseorang diikuti. Mulai besok. Kirim semua foto dan video. Harga tidak masalah. Balasan masuk 5 menit kemudian. Siap, Bu. Kirim data target. Aku kirim foto Raendra dan nomor plat mobilnya. Delete chat. Matikan HP. Di sebelahku, Raendra bergerak dalam tidur. Tangannya mencari tanganku. Aku biarkan dia menemukannya. Biarkan dia merasa aman. Karena dalam 3 hari, aku akan punya semua yang kubutuhkan. Dan saat itu tiba, dia tidak akan tahu apa yang menghantamnya. Aku memejamkan mata. Tapi bukan untuk tidur. Untuk menghitung hari sampai kebohongannya runtuh. Sampai Kirana tahu bahwa mengkhianatiku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku tersenyum dalam gelap. Monster? Mungkin. Tapi mereka yang menciptakannya. Jumat malam. Titik merah di aplikasi pelacak bergerak ke arah timur kota. Bukan ke kantor. Bukan ke restoran. Aku ikuti dari jarak aman. Mobilku 3 kendaraan di belakangnya. Raendra berhenti di sebuah apartemen mewah. Kompleks baru. Keamanan ketat. Dia keluar sambil membawa kantong belanjaan besar. Kirana menyambutnya di lobi. Mereka berciuman sebentar. Kemudian masuk bersama ke lift. Aku parkir di seberang jalan. Tangan gemetar di setir. Detektif yang kukirim tadi sudah menunggu. Dia mengetuk kaca mobilku. Bu Anjani, saya sudah dapat alamat unit mereka. Lantai 12, nomor 1207. Aku keluar dari mobil. Kaki terasa berat seperti timah. Ikut saya, kataku. Kami masuk ke lobi. Satpam menghentikan kami. Mau ke unit berapa, Bu? 1207, saya teman pemiliknya. Dia melihat buku tamu. Atas nama siapa? Kirana. Dia mengangguk dan membukakan pintu. Kami naik lift. Lantai demi lantai. Jantungku berdetak semakin cepat. Lantai 12. Pintu lift terbuka. Koridor panjang dengan karpet mewah. Lampu redup. Aku berjalan pelan ke unit 1207. Di depan pintu, aku dengar suara. Tawa. Tawa seorang anak kecil. Tanganku membeku di kenop pintu. Bu, saya yang buka. Tanya detektif. Aku menggeleng. Ini harus aku yang lakukan. Aku tekan bel. Suara di dalam berhenti. Langkah kaki mendekat. Pintu terbuka. Kirana berdiri di ambang pintu dengan apron merah muda. Wajahnya pucat seketika. Anjani. Aku dorong pintu lebih lebar dan masuk tanpa izin. Ruang tamu luas. Mainan anak berserakan. TV menyala dengan film kartun. Dan di sofa, Raendra duduk dengan seorang anak laki-laki di pangkuannya. Anak berumur sekitar 4 tahun. Rambut ikal. Mata bulat. Mata yang persis seperti Raendra. Waktu berhenti. Anjani, tunggu. Raendra berdiri tergesa-gesa. Anak itu hampir jatuh. Papa, hati-hati. Teriak anak itu sambil memeluk leher Raendra. Papa. Kata itu menghantam dadaku seperti palu besi. Kakiku goyah. Detektif menopang bahuku. Kamu punya anak. Suaraku keluar serak. Raendra menaruh anak itu di sofa. Ini bukan. Berapa lama? Teriakku. Kirana melangkah maju. Anjani, tolong dengarkan dulu. Diam. Aku tatap anak itu. Dia menatapku dengan mata takut. 4 tahun. Aku menikah dengan Raendra 6 tahun lalu. Berarti, dia anakmu, bisikku pada Kirana.
Anak yang kamu lahirkan waktu SMA. Kirana menunduk. Tapi ayahnya bukan laki-laki yang kamu bilang kabur. Aku tatap Raendra. Dia tidak berani menatapku. Ayahnya adalah dia. Tidak ada yang menjawab. Kesunyian menjawab semuanya. Aku mundur selangkah. 2 langkah. Dunia berputar. Jadi selama ini. Suaraku pecah. Sejak kapan? Anjani. Sejak kapan? Raendra menutup wajahnya. Sejak SMA. 6 tahun pernikahan. 6 tahun aku mencoba punya anak dan selalu gagal. 6 tahun dokter bilang, terus berusaha saja, Bu. Dan sepanjang waktu itu, suamiku sudah punya anak dengan sahabatku sendiri. Aku tertawa. Tawa yang keluar seperti isakan. Jadi waktu kamu bilang mau nikah denganku karena cinta. Aku tatap Raendra. Kamu cuma butuh topeng. Istri yang sah. Biar keluarga Kirana tidak curiga. Raendra menggeleng. Bukan begitu. Lalu apa? Anak itu menangis. Kirana menggendongnya dan membawanya ke kamar. Aku dan Raendra berhadapan di ruang tamu yang tiba-tiba terasa terlalu kecil. Aku mencintaimu, Anjani. Sungguh. Tapi Kirana. Kirana apa? Potongku tajam. Kirana yang kamu hamili dulu? Kirana yang aku bantu sembunyikan rahasia kehamilannya? Kirana yang aku kasih uang untuk melahirkan anak kalian? Dia diam. Aku yang bodoh, bisikku. Aku yang bantu dia melahirkan anakmu sendiri. Air mataku jatuh. Aku tidak peduli lagi. 6 tahun. Raendra. 6 tahun aku jadi badut. Dia meraih tanganku. Aku tampik keras. Jangan sentuh aku. Detektif di belakangku sudah merekam semuanya dengan kamera tersembunyi. Aku ambil HP-ku dan foto ruangan itu. Mainan. Foto keluarga di dinding. Raendra, Kirana, dan anak itu. Keluarga bahagia. Sementara aku di rumah sendirian setiap malam Jumat, menunggu suami yang tidak pernah pulang. Aku berbalik ke arah pintu. Anjani, tunggu. Raendra mengejarku. Aku berhenti tanpa menoleh. Kita sudah selesai, kataku dingin. Dan aku akan pastikan kalian membayar. Aku berjalan keluar. Pintu apartemen tertutup di belakangku. Tapi yang tertutup bukan cuma pintu. Seluruh hidupku yang kupercaya selama ini. Semuanya bohong. Dan sekarang, aku punya semua bukti yang kubutuhkan untuk menghancurkan mereka. Perang baru saja dimulai. Aku sampai rumah jam 11 malam. Rumah kosong. Gelap. Dingin. Rumah yang kubeli dengan uang warisan ibu. Rumah yang Raendra bilang, rumah kita. Ternyata dia punya rumah lain. Keluarga lain. Kehidupan lain. Aku jatuh di sofa. Tubuhku lemas. Tapi air mata tidak keluar lagi. Sudah habis di mobil tadi. HP-ku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku buka. Anjani. Maaf, ini Kirana. Tanganku mencengkeram HP sampai layarnya hampir retak. Aku tahu kamu sudah tahu semuanya. Kumohon, dengarkan aku dulu. Aku scroll ke bawah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku dan Raendra saling mencintai sejak dulu. Dia yang ada untukku waktu aku hamil. Bukan laki-laki lain. Aku tertawa sinis. Suaraku gema di ruangan kosong. Dia menikahimu karena terpaksa. Keluarganya memaksanya. Tapi sekarang kami sudah siap. Setiap kata seperti pisau yang menusuk. Raendra akan ceraikan kamu bulan depan. Kami sudah urus surat nikah. Sudah bicara dengan ustaz. Semuanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Mereka sudah merencanakan ini. Sementara aku bodoh tidak tahu apa-apa. Kumohon, Anjani,
Tolong lepaskan dia dengan damai. Jangan buat masalah. Kamu pasti bisa cari laki-laki yang lebih baik. Pesan terakhir masuk. Kamu kan baik. Kamu pasti mengerti. Aku melempar HP ke dinding. Layarnya pecah. Tapi aku tidak peduli. Baik. Dia pikir aku baik? Aku yang sembunyikan rahasia kehamilannya. Aku yang berikan uang. Aku yang jaga dia dari keluarganya yang konservatif. Dan sekarang dia minta aku lepaskan dengan damai? Aku berdiri. Kaki masih gemetar tapi ada sesuatu yang terbakar di dadaku. Bukan sedih lagi. Murka. Murka yang membakar sampai tulang. Aku ambil HP-ku yang pecah. Masih bisa menyala. Aku buka kontak. Scroll sampai menemukan satu nama. Pak Gunawan. Ayah Kirana. Pengusaha besar. Konservatif. Sangat menjaga nama baik keluarga. Ayah yang dulu hampir bunuh Kirana waktu tahu dia hamil di luar nikah. Sebelum aku meyakinkannya bahwa itu hanya gosip sekolah. Aku bohongi dia waktu itu untuk selamatkan Kirana. Sekarang aku akan tunjukkan kebenaran. Tanganku bergerak cepat. Aku ketik pesan. Pak Gunawan, ini Anjani, teman SMA Kirana. Maaf mengganggu malam-malam. Ada hal penting yang harus Bapak ketahui tentang Kirana. Bisa kita bertemu besok? Aku tidak tunggu balasan. Aku langsung kirim. Kemudian aku hubungi detektif. Kirim semua foto dan video ke email saya. Sekarang. Baik, Bu. Sudah saya kirim. Aku buka laptop. Email masuk. 53 file. Foto Raendra dan Kirana di apartemen. Video mereka bermain dengan anak itu. Foto keluarga di dinding. Screenshot chat mereka yang detektif sadap dari HP Raendra. Chat yang berisi rencana mereka. Rencana menceraikanku. Rencana menikah bulan depan. Rencana mengambil sebagian hartaku karena aku pasti akan kasihan dan memberi dengan sukarela. Aku tersenyum. Mereka pikir aku bodoh sampai akhir? HP-ku bergetar lagi. Balasan dari Pak Gunawan. Anjani? Sudah lama tidak dengar kabar. Ada apa? Kirana kenapa? Aku balas cepat. Bapak perlu tahu kebenaran. Besok jam 10 pagi di restoranku, saya akan tunjukkan sesuatu. Balasan langsung masuk. Baik, saya akan datang. Aku matikan laptop. Besok adalah hari Jumat. Hari di mana Raendra dan Kirana biasa bertemu di restoranku. Tapi besok akan berbeda. Besok mereka tidak akan bertemu di ruang VIP yang romantis. Mereka akan bertemu di ruang yang sama, tapi dengan tamu spesial. Ayah Kirana. Dan aku akan pastikan Pak Gunawan melihat segalanya. Aku ambil ponsel cadanganku dan kirim satu pesan terakhir ke nomor Kirana. Terima kasih pesannya. Aku mengerti. Aku akan lepaskan Raendra dengan damai. Aku kirim. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa aman. Karena besok, aku akan cabut semuanya. Kehidupan mereka. Nama baik mereka. Masa depan mereka. Semuanya. Mereka pikir bisa mainkan aku? Besok mereka akan tahu siapa yang sebenarnya sedang bermain. Dan permainan ini, aku yang akan menang. Jumat pagi. Aku kirim pesan ke Kirana. Bisa kita ketemu hari ini? Aku sudah pikir-pikir. Kamu benar. Aku harus lepaskan Raendra. Balasannya masuk dalam 5 menit. Serius? Terima kasih. Anjani. Kamu memang baik. Di mana? Restoranku. Jam 7 malam. Ruang VIP. Kita bicara baik-baik. Oke. Aku pasti datang. Aku tersenyum pada layar ponsel. Terlalu mudah. Jam 10 pagi. Pak Gunawan tiba. Jas hitam rapi. Wajah tegas seperti biasa. Anjani, lama tidak bertemu.
sapanya sambil berjabat tangan. Ada apa ini? Masuk dulu, Pak. Ke ruang VIP. Kami masuk. Aku sudah siapkan proyektor. Laptop terhubung. Silakan duduk, Pak. Dia duduk. Alis terangkat. Bingung. Ini tentang Kirana, kataku pelan. Dan sesuatu yang Bapak harus tahu sejak dulu. Wajahnya mengeras. Kirana kenapa? Aku putar video pertama. Layar menyala. Rekaman CCTV. Raendra dan Kirana berciuman di meja VIP. Pak Gunawan berdiri. Ini apa? Tunggu, Pak. Masih ada lagi. Aku putar video kedua. Raendra menggendong anak laki-laki di apartemen. Kemudian foto keluarga di dinding. Anak itu, bisikku, cucumu, berumur 4 tahun. Pak Gunawan menatap layar dengan mata membesar. Kirana pernah bilang dia hamil di SMA. Kan, Pak? Waktu itu Bapak hampir. Tapi kamu bilang itu gosip. Potongnya cepat. Suaranya bergetar. Aku bohong. Pak, maafkan aku. Aku lindungi Kirana waktu itu karena dia sahabatku. Aku putar foto terakhir. Foto Kirana, Raendra, dan anak itu di taman bermain. Timestamp 2 minggu lalu. Mereka sudah bersama sejak SMA. Dan laki-laki ini. Aku zoom foto Raendra. Adalah suamiku. Pak Gunawan jatuh kembali ke kursi. Suamimu. 6 tahun aku menikah dengannya tanpa tahu dia punya keluarga lain. Tangannya mengepal. Wajahnya merah. Di mana Kirana sekarang? Dia akan datang ke sini. Malam ini. Jam 7. Dia menatapku tajam. Kamu sengaja atur ini? Ya, Pak. Karena mereka harus membayar. Dan Bapak berhak tahu kebenaran. Pak Gunawan diam lama. Kemudian dia angguk pelan. Aku akan tunggu. Jam 7 malam. Kirana tiba tepat waktu. Dia masuk dengan senyum lebar. Tas branded di tangan. Baju mahal. Semua dari uang Raendra. Uang yang seharusnya untuk keluarga kami. Anjani. Sapanya riang. Aku senang kamu mau bicara baik-baik. Aku tersenyum dingin. Ayo masuk. Ke ruang VIP. Dia mengikutiku tanpa curiga. Aku buka pintu ruang VIP. Lampu menyala. Pak Gunawan berdiri di tengah ruangan dengan wajah seperti topan. Kirana membeku di ambang pintu. Papa. Masuk. Perintah Pak Gunawan dengan suara seperti guntur. Kirana melangkah mundur. Papa kenapa ada di sini? Masuk. Dia masuk dengan kaki gemetar. Aku tutup pintu di belakang kami. Duduk. Perintahku. Kirana duduk. Matanya melirik proyektor yang masih menyala. Di layar, foto dia dan Raendra sedang berciuman. Wajahnya pucat seketika. Anjani, ini. Aku putar semua video. Satu persatu. CCTV restoran. Video apartemen. Chat mereka yang merencanakan perceraianku. Kirana menangis. Papa, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Suara Pak Gunawan dingin seperti es. Kamu punya anak? Dengan laki-laki yang sudah beristri? Papa, aku mencintainya. Pelah. Pak Gunawan menampar Kirana. Keras. Kirana jatuh dari kursi. Pipinya merah. Pintu terbuka tiba-tiba. Raendra masuk tergesa-gesa. Kirana, aku dapat pesanmu yang... Dia berhenti melihat Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan melangkah maju. Jadi kamu yang menghamili anakku? Raendra mundur. Pak, saya bisa jelaskan. Pelah. Tamparan kedua lebih keras. Raendra tersungkur. Bibirnya berdarah. Kamu tahu siapa aku? Pak Gunawan berkata pelan. Terlalu pelan.
Kamu kerja di PT Mitra Sejahtera, kan? Raendra mengangguk ketakutan. Perusahaanku, kata Pak Gunawan. Dan mulai detik ini, kamu dipecat. Pak, tolong. Diam. Pak Gunawan berbalik pada Kirana yang masih menangis di lantai. Dan kamu, pulang. Kemas barangmu. Aku tidak punya anak perempuan lagi. Papa, jangan. Aku tidak kenal kamu. Keluar dari rumahku. Jangan pernah pakai nama keluarga Gunawan lagi. Kirana merangkak ke kaki ayahnya. Papa, kumohon. Pak Gunawan menepis tangannya dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berbalik padaku. Terima kasih, Anjani. Kamu sudah tunjukkan kebenaran yang seharusnya ku tahu sejak dulu. Dia pergi. Tinggal aku, Kirana yang menangis, dan Raendra yang masih tersungkur. Aku tatap mereka berdua. Kalian pikir bisa bahagia di atas kehancuranku? Suaraku tenang. Terlalu tenang. Sekarang rasakan bagaimana kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku berjalan keluar. Di belakangku, Kirana berteriak memohon. Tapi aku tidak berhenti. Tidak menoleh. Karena pertunjukan sudah selesai. Dan mereka sudah membayar harganya. 3 bulan kemudian, aku duduk di kantor notaris. Ruangan ber-AC dingin. Meja kayu mahoni. Dokumen-dokumen rapi tersusun. Pintu terbuka. Raendra masuk. Aku hampir tidak mengenalinya. Rambut berantakan. Jenggot tidak dicukur. Baju kusut. Mata cekung dengan kantung hitam tebal. Dia kurus. Sangat kurus. Anjani, sapanya pelan. Aku tidak menjawab. Tatapanku kosong. Dia duduk di seberangku. Tangannya gemetar saat notaris menyodorkan pena. Ini surat cerai, kata notaris. Silakan tanda tangan. Raendra menatap dokumen itu lama. Kemudian dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku. Suaranya serak. Pecah. Aku tetap diam. Dia tanda tangan dengan tangan gemetar. 1, 2, 3 halaman. Selesai. Notaris menyodorkan dokumen padaku. Aku tanda tangan tanpa ragu. Tanpa baca. Tanpa perasaan apapun. Resmi bercerai, kata notaris. Selamat. Selamat. Kata yang aneh untuk situasi ini. Raendra mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Ini, katanya, mendorong amplop ke arahku. Semua hartaku. Rumah. Mobil. Tabungan. Semuanya. Aku menatap amplop itu. Ambil. Desisnya. Sebagai ganti maaf. Aku tahu aku tidak pantas minta maaf. Tapi tolong, terima ini. Aku ambil amplop itu. Buka. Sertifikat rumah. BPKB mobil. Buku tabungan dengan saldo ratusan juta. Semuanya atas namanya. Tapi dia serahkan padaku. Aku sudah kehilangan segalanya. Bisiknya. Pekerjaan. Keluarga. Kirana juga pergi. Dia balik ke kampung halamannya dengan anaknya. Tidak mau ketemu aku lagi. Suaranya semakin serak. Aku tinggal di kos-kosan sekarang. Kerja serabutan. Hidup dari hari ke hari. Dia tertawa pahit. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Anjani. Dia menatapku langsung. Yang paling menyakitkan adalah aku baru sadar. Kamu adalah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku. Bukan Kirana. Kamu. Air matanya jatuh. Dan aku hancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Ruangan sunyi. Hanya suara AC yang berdengung. Aku berdiri. Amplop di tanganku aku letakkan kembali di meja. Raendra menatapku bingung. Kenapa? Hartamu tidak akan mengembalikan 6 tahun hidupku, kataku dingin. Suaraku stabil. Tidak ada getaran.
Tidak akan mengembalikan mimpi punya keluarga bahagia. Tidak akan mengembalikan kepercayaan yang kau hancurkan. Aku ambil tasku. Tapi ada satu hal yang akan kuberikan padamu, Raendra. Dia menunggu dengan napas tertahan. Aku membungkuk sedikit, berbisik di telinganya. Setiap kali kamu menatap cermin, ingatlah, wanita yang kau anggap lemah, wanita yang kau pikir akan diam saja, adalah wanita yang menghancurkanmu. Aku luruskan badan. Selamat tinggal. Aku berjalan ke pintu tanpa menoleh. Anjani, teriaknya. Aku berhenti sebentar, tapi tidak berbalik. Aku harap kamu bahagia, lanjutnya dengan suara hancur. Aku tersenyum, senyum yang dia tidak bisa lihat. Aku keluar dan tutup pintu. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan sebuah bangunan baru. 3 lantai. Kaca lebar. Desain modern. Di atas pintu masuk, terpasang papan nama besar dengan lampu neon. Anjani. Restoran cabang keduaku. Bukan lagi nama yang Raendra usulkan dulu. Raenjani. Gabungan nama kami. Hanya Anjani. Namaku. Karena aku tidak lagi hidup untuk siapapun. Mbak, grand openingnya besok ya? Tanya manajerku. Ya. Undang semua media. Aku mau mereka tahu, wanita tidak butuh laki-laki untuk sukses. Dia tersenyum bangga. Aku masuk ke dalam. Ruangan masih bau cat baru. Kursi-kursi belum selesai ditata. Tapi aku sudah bisa membayangkan tempat ini penuh pengunjung. HP-ku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku buka. Surat tulisan tangan yang difoto. Tulisan Kirana. Anjani, aku kehilangan segalanya. Papa tidak mau ketemu aku. Aku tinggal di kampung dengan anakku. Tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan. Raendra juga sudah pergi. Aku sendirian. Aku pantas dapat ini semua. Maafkan aku, Anjani. Maafkan aku. Aku menatap layar lama. Kemudian aku delete pesan itu. Tidak balas. Tidak ada yang perlu kukatakan lagi. Maaf tidak mengembalikan yang hilang. Aku keluar dari restoran dan berdiri di trotoar. Matahari sore menyinari papan nama, Anjani, sampai bersinar terang. Aku ambil napas dalam. Bebas. Kosong. Tapi bangkit. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku tidak lagi istri siapapun. Tidak lagi sahabat yang dikhianati. Aku hanya Anjani. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum pada matahari. Senyum tulus pertamaku sejak malam itu di ruang CCTV. Kemudian aku berjalan masuk kembali ke restoranku. Bukan untuk menunggu siapapun. Tapi untuk membangun masa depan yang hanya untukku. Dan masa depan itu baru saja dimulai.